harga emas turun sampai titik terendah. Lihat tayangan gambar berikut ini. Ini adalah harga emas hari ini, tanggal 28 Mei 2023. Dahulu saya pernah berpendapat bahwa menyimpan uang atau harta kekayaan dalam wujud emas itu paling aman dibanding menyimpan di tempat lainnya. Tapi ini adalah keliru. Mari kita dengarkan uraian berikut ini. Menilai harga emas itu paling stabil. Sempat ikut promosi untuk menyimpan harta kekayaan agar tidak menurun nilainya dengan menyimpannya dalam bentuk emas. Tapi kini pendapat itu sangat keliru besar. Berikut ini adalah cuplikan dari beberapa berita terbaru. Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Antam pada perdagangan hari ini, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023, ditutup di angka Rp1.043.000 per gram. Bagi yang penasaran, mari kita bahas tentang harga emas dan menyimpan harta kekayaan yang paling aman. Dari harga sebelumnya. Selamat menyaksikan. Pantauan serambinews.com dari situs resmi Logam Mulia. Sebelumnya harga emas Antam juga sempat turun cukup signifikan setelah hampir sepekan tidak mengalami pergerakan. Adapun harga emas Antam pecahan 1 gram yang dijual sebelumnya yakni Rp1.048.000 per gram. Harga beli emas tersebut tercatat turun Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp1.056.000 per gram. Senada dengan harga beli, harga bubek emas batangan Antam pada perdagangan hari ini juga kembali turun. Adapun harga bubek emas Antam yang dipatok hari ini per gramnya Rp935.000, atau turun sebesar Rp6.000 dari sebelumnya Rp941.000 per gram. Sebagai informasi, Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram. Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Rincian harga emas batangan Antam semua pecahan. Lebih rinci. Berikut daftar harga emas batangan Antam untuk pecahan per tanggal 26 Mei tahun 2023. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam. 0,5 gram Rp501.500. 1 gram Rp1.043.000. 2 gram Rp2.026.000. 3 gram Rp3.014.000. 5 gram Rp4.990.000, 10 gram Rp9.925.000, 25 gram Rp24.687.000, 50 gram Rp49.295.000, 100 gram Rp98.512.000, 250 gram Rp246.015.000, 500 gram Rp491.820.000, 1000 gram 1 kilogram Rp983.600.000. Perlu diketahui, harga emas di atas adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas. Harga emas tersebut berlaku di gerai penjualan emas Antam yang berada di kantor Antam Pulau Gadung, Jakarta. Sementara di gerai penjualan emas Antam lainnya bisa berbeda dari harga yang telah disebutkan di atas. Daftar harga emas batangan Antam yang tertera di atas juga merupakan harga dasar yang belum dikenakan pajak. Sebagai informasi, sesuai dengan PMK nomor 34 PMK 10/2017, setiap pembelian emas batangan Antam akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,90%. Sedangkan untuk penjualan kembali emas Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta akan dikenakan potongan pajak sebesar 3%. Ketentuan itu berlaku bagi yang tidak memiliki NPWP. Jika ingin mendapat potongan pajak lebih rendah, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi. Bagi yang menyertakan NPWP saat transaksi, akan mendapat potongan pajak sebesar 0,45% untuk pembelian.
Beberapa tahun yang lalu, saya dan keluarga kedatangan dari karyawan yang kebetulan masih punya hubungan saudara. Karyawan bank tersebut menjelaskan bahwa harga emas itu stabil. Oleh sebab itu, dia memberikan daftar rincian harga bahwa menyimpan harta kekayaan dalam bentuk wujud emas batangan atau benda-benda perhiasan itu lebih aman. Beda dengan menyimpan di uang rupiah yang selalu berbeda dengan dolar. Begitu juga dengan dolar. Tapi kenyataannya saat ini orang yang menyimpan uang di dolar Amerika ekstrim memang. Apalagi beberapa negara di Asia termasuk Indonesia yang mulai meninggalkan dolar Amerika. Karena apa? Karena dolar Amerika sejak perang Rusia dengan Ukraina yang dibantu dengan NATO, ternyata yang mengguling itu justru harga dolar. Ada hubungannya juga katanya dengan kerusuhan di Papua saat ini, karena senjata yang dimiliki oleh para KKB itu diduga dari Amerika yang berhubungan dengan tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Tentu tempat tinggal orang yang memiliki Freeport itu. Itu dugaan di dalam sebuah konten yang dipimpin oleh Bu Koni kalau tidak salah. Silahkan saja dibuka di Google. Hadirin sekalian, daftar harga seperti ini untuk harga emas memang realitanya di dunia ini yang paling abadi itu adalah perubahan. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, kali ini berbicara tentang emas yang dianggap aman, mungkin ada hubungannya juga dengan stok emas dunia, di mana di Freeport itu sendiri kan terus dipacu untuk mendapatkan emas yang sebanyak-banyaknya. Nah, di samping itu ada peluang yang terbaik. Ternyata menyimpan emas batangan itu juga rugi. Ruginya kemarin turun 9.000 per gram. Sekarang turun 9.000 per gram. Jadi harga emas batangan itu terus turun. Nah, ternyata menyimpan uang di dalam wujud emas itu begitu ekstrim turunnya ya, dari setiap hari. Yang kemarin turun 9.000, kemudian sekarang turun 5.000, seperti daftar yang ada di belakang ini. Itu adalah daftar harga emas Antam yang terus menurun. Tapi ada yang paling stabil. Yang paling stabil itu adalah menyimpan emasnya dalam bentuk perhiasan. Kalau di Antam, semakin gramnya rendah, itu harganya lebih mahal karena perlu proses membuat bentuk kecil-kecil itu kan perlu tenaga. Nah, makanya semakin kecil emasnya, gramnya, harganya agak beda. Semakin besar kiloan, itu harganya ya jelas berbeda juga. Nah, dengan adanya perhiasan kalung, cincin, gelang, mungkin kacamata ya, jika kacamatanya emas begitu, itu paling stabil. Kenapa? Karena mereka butuh untuk dipakai, digunakan sehari-hari. Sedangkan kalau emas Antam itu kan disimpan saja. Kalau ini kan dipamer, bisa terlihat ya, seperti halnya baju ya. Baju juga kan ada yang mengandung unsur emas. Begitu juga tutup kepala juga ada yang mempergunakan unsur-unsur emas. Nah, sebagai bahan gambaran bagi hadirin sekalian yang ingin stabil dengan emas yang kita simpan, pakailah emas perhiasan. Yang paling menguntungkan lagi pakai emas Jawa, emas Pak Ijo. Tapi hadirin sekalian, itu hanya sekedar canda. Yang paling utama itu justru menyimpan harta dalam bentuk zakat infak. Itu harganya
terus berkembang melampaui kecepatan teori Big Bang. Tidak percaya? Usia kita terus berkurang. Dan Indonesia sekarang usianya terdeteksi meningkat, sudah melampaui 75 tahun rata-rata penduduk Indonesia. Dulu 60, 65, 70. Nah, sekarang sudah meningkat ya. Bagi yang usianya sudah mendekati 60 atau 70, ayo kita sama-sama menyimpan harta kekayaan dalam bentuk infak dan sedekah. Tidak usah membangun piramida. Ketika meninggal itu kan, kalau di Mesir itu harta kekayaan dibawa ke dalam piramida. Di dalamnya itu juga harus menyediakan yushepti. Yushepti itu adalah patung-patung kecil yang menceritakan amal baik si mati atau mayat yang dibuat mumi itu. Jadi memberikan informasi kepada makhluk-makhluk astral atau sang Maha Pencipta menurut ajaran Mesir, ajaran Farao atau Fir'aun, itu harus membuat kapal layar untuk jalan-jalan ke akhirat, harus membuat patung-patung kecil yang menceritakan tentang amal baik, yaitu namanya yushepti, patung-patung kecil yang sedang menunjukkan sedekah, yang sedang menengok orang sakit, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk perilaku dalam bentuk yushepti itu. Harta kekayaan itu disimpan di penyimpanan piramida itu. Kalau tidak menyimpan seperti itu, maka arwahnya bisa gentayangan. Bagaimana dengan gajah, dengan unta, dengan mobil atau kendaraan membawa ke dalam piramida, bagaimana caranya? Itu biasanya dibuat dalam bentuk benda-benda kecil yang menyerupai benda aslinya. Seperti gajah, dibuat gajah-gajah kecil. Kalau punya 5.000 unta, maka dibuat unta-unta kecil dalam bentuk patung sebanyak 5.000. Itulah harta kekayaan yang dibawa ke dalam piramida. Lelah sekali ya kalau kita mengikuti ajaran Fir'aun. Bersyukur bagi umat beragama yang tidak mengikuti ajaran Fir'aun. Salah satu di antaranya adalah ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu cukup bersedekah, cukup berinfak. Yang dibawa ke akhirat ada 3, yaitu amal baik, harta di jalan Allah, dan doa anak saleh. Hanya 3 itu yang dibawa. Apakah kita masih ingin menyimpan harta kekayaan? Harus. Sebab ada istilah Sunda, harta tatalang raga. Harta itu harta kekayaan. Tatalang itu yang menangani atau yang menolong. Raga itu kalau kita sedang sakit, badan kita ini, kalau kita sedang lemah dan sebagainya, perlu kita punya dana cadangan, jangan kosong. Itulah yang paling penting. Tapi jangan berlebih-lebihan. Lebih baik harta kita itu dibuat bersedekah dalam bentuk masjid, dalam bentuk tempat pariwisata, dalam bentuk pabrik. Dalam bentuk pabrik apa? Ya bisa untuk mempekerjakan saudara-saudara, masyarakat-masyarakat, supaya masyarakat sekitar itu hidup dan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kita yang memiliki perusahaan. Apa perusahaannya? Misalkan madu klanceng, produksi jamur merang, sehingga masyarakat-masyarakat pekerja di sekitarnya itu benar-benar mendambakan penghasilan yang terus meningkat. Tentu saja orientasi kita adalah teori Big Bang. Seperti yang tadi katakan, menyimpan harta kekayaan di dalam bentuk sedekah dan infak itu perkembangannya, harganya semakin tinggi melampaui kecepatan teori Big Bang. Itulah barangkali hadirin sekalian
Jangan menyimpan emas dalam bentuk emas Jawa. Mas Paijo, Mas Parto. Jangan terlalu serius. Lebih baik merenung. Kadang-kadang kita canda juga perlu, tapi pada tempatnya. Kalau terlalu serius, biasanya kontennya ditinggalkan sebelum waktunya. Maka dengan cara seperti ini mudah-mudahan hadirin sekalian bisa menyaksikan channel ini sampai akhir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.